warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ya nabiyal ulumi wal hikam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du faqalallahu subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Para jamaah pengajian Tastafi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam yang berbahagianya hanya kembali mengikuti pengajian tauhid, tasawuf dan fiqh yang insyaallah saya akan sampaikan malamnya yang akan isi materi oleh ayah di Belang Panjang. Mudah-mudahan apa yang ayah sampaikan nanti dapat membawa manfaat kepada Gedanyo Bandung. Pengajian materi yang akan disampaikan oleh ayah selama 1 jam menyangkut dengan kelebihan 10 daripada bulan Zulhijjah. Kemudian nanti selesai pengajian Gedanyo buka sesi tanya jawab menyangkut dengan 3 ilmu baik di bidang fiqh, tasawuf dan tauhid. Yang bisa bertanya dengan langsung atau juga bisa bertanya lewat WhatsApp di 0852 60 71 9381. Kami ulangi, yang tidak bisa bertanya langsung boleh di WhatsApp 0852 60 71 9381. Mari sama-sama Gedanyo mengikuti pengajian kepada jamaah yang belah Unun dan belah Wi mencok tempat kena uke supaya ayah lebih semangat menyampaikan materi atau tabut malam berbahagianya. Yang di ujung habis kiri kanan mencok tempat kena bertawa supaya Gedanyo lebih puas ikuti pengajian. Kemudian juga kami menyampaikan kepada para jamaah selesai pengajian, panitia menyediakan snack di teras masjid. Terima kasih kepada ayah, kamu persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma anfa'na ma'alamtana wa alimna bima yanfa'na wa zidna ilma wa hudaya karim. Amma ba'. Yang mulia, Gedanyo bersama Imam Masjid Walid Ibrahim, yang mulia seluruh pengurus Masjid Zadul Ma'ad yang Gedanyo muliakan, juga yang mulia Ketua Tastafi, yang mulia para gure, tungku para alim ulama, para pimpinan daya, pimpinan balai pengajian, hadirin, hadirat, kaum muslimin yang dirahmati Allah, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah. Pertama-tama puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malamnya Gedanyo bisa salat berjamaah bersama sambil beriktikaf, mengikuti sedikit
macam pengajian. Mudah-mudahan pertemuan kitanya dirahmati Allah pada malam yang mulianya. Kemudian selawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Gure-gure para jamaah, Bapak dan Ibu sekalian, malamnya ulun tuan ke perintah, ke tugas oleh Walid Imam Masjid Zadul Ma'ad untuk mengisi pengajian. Sebenarnya luntuan hana biasa. Dua di hadapan gure-gure yang lagi rupa membaca kitab sesuatu yang hantam pernah. Tapi karenanya perintah Walid, perintah gure kageh daripada tu mereka tu kepayah lumtim malah yang kai dipian. Mari katanya coba luntuan baca tu pengertian ji, pemahaman ji bersama-sama gure-gure yang bantu. Mengingat tanya ka menjelang Raya Idul Adha, maka coba kita baca tentang Raya Idul Adha yang di dalamnya ada satu ibadah yang disunatkan, yaitu ibadah kurban. Jadi malamnya ulun baca kitab Kifayatul Akhyar, Syarah Ghayatul Ikhtisar, matan Nabi Syuja. Jadinya syarah matan Takrib tentang Dzulhijjah, tentang udhiyah. Kuno kali disampaikan oleh pengantar tentang 10 Dzulhijjah. 10 Dzulhijjah kepegah oleh Rasulullah, iza ra'aitum hilala Dzulhijjati wa arada ahadukum ayyudhhiya falyumsik min sya'rihi wa adfarihi. Apabila kamu melihat hilal bulan Dzulhijjah dan ada keinginan oleh seseorang kamu bahwa melakukan penyembelihan kurban, fal yumsik, hendaklah dia tahan bulunya dan kukunya. Jadi menyatakannya warna tak rencana tanah dia kurban, begitu itamang bulan Dzulhijjah kiyuthun bulaya, kiyuthun kukaya. Jadi bulaya be tak boleh kelebihan daripada Dzulhijjah. Di samping juga dia puasa sampai hari yang ke-9. Baik, kitanya utamang dalam udhiyah atau kurban. Al-udhiyatu sunnatun muakkadatun. Udhiyah atau penyembelihan kurban sebenarnya biasa kebegat tadhiyah
tadhiyah buat yang tasi ya udhiyah binatang yang tasi. Jadi buat si kurban pak uroraya Idul Adha sunnatun muakkadah, sunat muakkad, wa syiarun zahirun, dan dia merupakan syiar yang nyata, yang bagi liman qadara alaiha ayyuhafidha alaiha, yang sepatutnya orang-orang yang mampu untuk melaksanakan kurban, dia hendaklah menjaga, memelihara. Jadi kesimpulan ini, penyembelihan kurban ba'uro raya Idul Adha tamah ngenuro tasyrik nyan hukum jih sunan muakkad, sunan yang dikuatkan. Jadi sunan ada dua macam, nah sunan muakkad, nah sunan mutlak. Sunan muakkad, sunan yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Nah, sunan-sunan yang ahyanan janjian Nabi pernah ditinggalkan. Tapi sunan muakkad Nabi tidak pernah meninggalkannya. Termasuk salah satunya adalah menyembelih hewan kurban. Yang kedua, udhiyah itu syiar yang zahir. Allah Ta'ala napegah dalam Quran, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Binatang budnayo, binatang unta dan lemau, kami jadikan untukmu, kata Allah, min sya'airillah, daripada syiar Allah. Jadi syiar Allah yang tanda-tanda agama. Maka dalam ayat yang lain kepegah wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Urang yang peraya syiar Allah nyan bahagian daripada hati yang takwa. Jadi ibadah kurban kita mang di dalam syiar yang seharusnya bagi orang yang kuasa kesia kurban ke pudip syiarnya, atau kejaga supaya syiar penyembelihan kurban itu tidak hilang. Yang pertama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, umirtu bin nahri wa huwa sunnatul lakum. Aku diperintahkan dengan menyembelih kurban, dan kurban itu adalah sunat untukmu. Jadinya kegetanya umat ibadah kurbannya sunat. Dalam hadis riwayat Daruqutni, pegali Nabi, kutiba alayyan nahru wa laysa biwajibin alaikum. Allah mewajibkan kurban di atasku dan tidak wajib di atas kamu. Dan sebagai dalil tentang kurban Pauro Raya. Kemudian yang kedua, yang hukum asal sunat muakkad. Yang kedua, sunat menyembelih kurban sunat kifayah. Apabila kepuput oleh sidro ahli bid yang kader tunai daripada asobidnya, bila dalam rumahnya na anggota dalam rumah, na keluarga
Tapi menyelam rumahnya tok tidraw ke, sabah rumah tidraw ke, anak rumah anak nyanjut kesunan in bagi goyan. Bagi orang yang anak keluarga tidraw kata guys. Bagi orang yang nak keluarga, idza fa'alaha wahidun min ahli baitin ta'adda anil kulli haqqus sunnah. Apabila seorang berbuat kurban dari ahli bait, itu sudah tertunai hak sunnah tentang ibadah kurban. Walau tarakaha ahlu baitin kuriha. Andai kata keluarga dalam rumah itu meninggalkan kurban, mesti orang hana si kurban dalam rumahnya, nyan hukum jih makruh, atau dalam kata lain, orang dalam rumahnya baktunyan hana geperaya syiar Allah Ta'ala. Nyan yang kedua. Yang kelih, tanya tak pegang put pokok-pokok menteng karena kurban tak biasa ada puput. Yang kelih, wala yajuzu anil maiti alal asahi illa ayu sabiha. Tidak boleh menyembelih kurban untuk mayat kecuali bila mayat dia mentausiahkan, mewasiatkan untuk menyembelih. Jadi orang kamati hanjir dasi kurban. Ya, karena hanapat oleh kaidin. Kecuali apabila nak wasit untuk giyuti kurban apabila agonyan dia mati. Kanyan menyangkut dilai dengan hukum, sunat, dan yang kedua sunatnya sunat kifayah, yang kelih anjir tapuput ke mayat atau kurang kali meninggal kecuali apabila nak wasiat. Wa yujzi'u fiha al-jaza'u minad dha'ni wasaniyu minal ma'izi wal ibilu wal baqaru. Dan memada pada uzhiyah itu 1 ekor biri-biri yang umurnya 1 tahun masuk tahun yang kedua, dan kambing yang umurnya 2 tahun masuk tahun ketiga, dan unta umur 5 tahun masuk 6, dan lembu nyan binatang-binatang yang dibolehkan untuk menyembelih kurban. Jadi jid kebiri, jid kameng, jid lemau, jid kebe. Unta hana bagdayau. Cuma beda menyakebiri gejid umur tahun. Ditambang tahun kedua, bahkan boleh umur 6 bulan apabila telah gugur gigi depan. Nyan menyakebiri kajit untuk dasi kurban. Bahkan karena dagingnya itu di atas daging kambing, sementara kameng umur 2 tahun ditambang tahun kelai. Bagaimana li'anna lahmaha duna lahmid dha'ni, karena aso kameng dimeyup aso kebiri. lebih lu aso kebiri daripada aso kameng. Maka kebolehkan kameng kebiri umur itu ditambang tahun kedua.
Adapun lembu atau sapi, maka baginya itu 2 tahun dan masuk pada tahun yang ketiga. Yang unta 5 tahun itamang tahun kelih. Wa annahu la farqa fil jizai bainal unsa waz zakari idza wujida sinnul mu'tabar. Sesungguhnya tidak beda pada memada untuk kurban di antara binatang betina dan jantan apabila diperoleh tahun yang diiktibarkan. Jadi hana beda. Jut tasi kurban kameng inang jut apabila umuji katruk. Jadi kurban kameng inang, kurban lemoi inang, kurban kebiri inang, hana beda sah kekurban apabila tunji katruk. Jadi hana kameng agam, minta kameng inang, malah lebih murah iung kameng inang, walaupun rayu. Kameng agam kadang-kadang 1 juta. Sabo. Nyan menyana kameng yang ubi kameng agam 1 juta bisa merumpok di bawah 1 juta. Makan kepegah li Nabi azimu dhahayakum fa innaha ala sirat matayakum. Berayu binatang kurban karena urut akhirat jika kendaraan. Namun demikian kepegah yang zakar yang agam dekat asawaji lebih galak urang. Pak Pajo lebih galak. Nyankah wa arba'un la tujzi'u fit dhahaya, dan ada 4 macam yang tidak dibolehkan atau tidak dipadai untuk kurban. Yang pertama al-auraul bayinu awaruha, yang buta mata, yang jelas buta matanya, wal arjaul bayinu arajuha, yang pincang, yang nyata pincangnya, hana tajam baija merot, tinggai ngengon. Wal maridatu al bayinu maraduha, yang sakit, yang jelas minal huzal, dan yang pijut, yang hanale sumsum, yang tinggai kulit ngan tuliung de, nyan hana memada untuk kurban. Berarti disyaratkan pada ibadah kurban, pada menyembelihan kurban, salamatuha min aibin, selamat binatangnya daripada kekurangan yang dapat mengurangi daging, mempengaruhi kepada innaha juz'un ma'kulun, matanya ditamong di dalam saw yang dimakan. Jadi ruh anu mata yang dimakan. Maka sesuatu yang gaduh daripada yang dimakan dianggap hilang daging. Maka gepehantah tu. Demikian juga yang arja, yang capia. Yang capia juga tidak dibolehkan atau tidak sah untuk kurban karena dia akan didahului oleh binatang yang lain kepada tempat merodji, pada tempat pajumpenji. Walau atja'aha liyadhiya biha wa hiya salimatun fattarabat
wang kasarat rijluha nyan lam tajzi. Apabila dipebaring akannya binatang kurban untuk disembelih, padahal binatang itu masih dalam keadaan mulus, menteng selamat, hana cedera, maka lalu dimelawan dan patahlah kakinya, niscaya tidak memadah. Jadi bata peih kameng atau bata repah lemo, bak rebah haji baik melawan mau patah kaki, nyan hanjet le ke kurban. Bisa kejadiannya. Itu bagi repah lemo ya. 6 ke tarik sehingga membuat patah kaki lemo. Nyan hanjet le ke kurban. Dan tidak memadah lagi maqtu'atul uzun, putuh umpunyung, awid zanab atau putuh iku. Nah, kameng putuh umpunyung nyan hana memadah ansah menjadi kurban. Bahkan lifawati juz'i makul, karena kagadah saboh juzu, saboh suku yang dimakankan. Jadi kagadah asau. Ya, putuh umpunyung walaupun BO hanjit ke kurban, tapi menyeruhung umpunyung jit, ruhung hana gadah, menyeruhung gadah hanjit sit, berarti ruhung ubud, menyeruhung raya nyan hanjit jit karena kagadah sebahagian daripada umpunyung. Demikian juga yang putuh iku nyan juga tidak bisa menjadi kurban. Wa yujzi'ul khasiyu wa maksurul qarni, dan memada untuk kurban ya kameng gasi. Rupanya gasinya bahasa Arab khasiyu ya, kameng gasinya bahasa Arab, bahasa Aceh berkon. Al-qasiyu huwa maqtu'ul unthayin, kameng gasi yaitu kameng yang kahanali anak keris, anak keris janali, yang kagekoh anak keris, nyan gekun kameng gasi nyan memada, pakan memada lianna naqsahuma sababu li ziyadatil lahmi, karena kekurangan dua ane pelirji menjadi sebab untuk metamah asolain dan metamah mameh asau. Jadi kameng apabila tagasi nyan asau wajih metamah mameh, metamah god, dan asau wajih metamah le daripada kameng yang hana tagasi. Ya, kameng hana tagasi bebe aja hana mangan. Ya, pu kameng good. Kameng janggut, kameng landu. Yan hana mangabe. Jadi kameng gasi jid dan sah kekurban karena dengan tagasinya jih mutamah asau. Wa waktu zibihi min waktu salatil aidi, dan waktu penyembelihan mulai daripada waktu salat Id.
salat hari raya ila ghurubi syamsi min akhiri ayamit tasyrik, sampai terbenam matahari akhir hari tasyrik. Jadi tamang wate kurubun ketika itebit matahari bak bengah raya. Olehnya tamah lom bulat 2 rakaat semayang. Tamah lom bulat 2 boh khutbah yang khafifatani, yang ringan. Jadi ada tajok kesimpulan, begitu habis hitibir matahari bantaboh, olehnya jipilat wate tak semayang 2 rakaat, yang hana panjang tad, leh semayang 2 rakaat, ada membar buat kutubah yang pane, olehnya nyan kai tamang wate kurubut. Ya, yang kai tamang wate kurubut. Berarti lebih kurang leh hitiwi matahari bantaboh. Leh hitiwi matahari bantaboh, tak semayang raya habis wate 2 minit di tengah. Tak sebuah khutbah habis wate 2 minit di tengah, 5 minit. 5 minit leh hitiwi matahari nya kai tamang wate untuk kurban. Bahkan menan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man zabaha qabla salati fa innama yazbahu li nafsihi, wa man zabaha ba'da salati wal khutbataini faqad atamma nusukahu wa asaba sunnatal muslimin." Barang siapa yang menyembelih sebelum salat, maknanya sebelum waktu habis salat hari raya, maka sesungguhnya dia menyembelih untuk dirinya. Dan barang siapa yang menyembelih setelah salat dan 2 khutbah, maka sungguh dia telah menyempurnalah akan ibadahnya dan telah benarlah sunnah orang-orang muslim. Rawahu Syekhani, riwayat hadis Bukhari Muslim. Jadi ini menunjukkan bahwa hadisnya geyua kurubun leh lewat wate yang dipelet semayang. Wa yustahabbu inda dzibhi khamsatu asya. Dan disunatkan ketika menyembelih ada 5 perkara. Pertama, membaca bismillah, wassalatu ala nabi, yang kedua salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wastiqbalul qiblati bizabihah, yang ketiga menghadap kiblat dengan binatang yang disembelih. Jadi binatang yang tanasi sunat tapi hadap kiblat. Yang keempat, wat takbiru, membaca takbir. Wad du'a'u bil qabul, dan berdoa dengan diterima oleh Allah. Jadi nak doa kan, Allahumma hadza minka wa ilaika ya, fataqabbalha minni. Yang doa dia kurubun. Jadi putra sunat tak baca bismillah. Berarti ada anak tak baca bismillah jizid. Yang kedua sunat muslawud, ada anak tak muslawud pijit. Sunat apa hadap kiblat. Berarti sahjid ada hana hadap kiblat. Sunat tak tekebi. Sunat tak baca doa. Ya. Menyahan tak temeli. Dan tak repah-repah haji. Ya. Dan tak popah-popah doa. Kau ibadai peluang. Boleh baca doa. Wala ya'kulul mudahhi syai'an minal udhiyatil manzurati wa ya'kulu minal mutawwa'i biha wala yabi'u minha. Dan jangan memakan oleh orang yang menyembelih kurban akan sesuatu daripada kurban yang dinazarkan,
Jadi kurban sunat hukum asal, sunat muakkad. Kecuali baru wajib apabila getanya tak menazar. Misalkan wajib ada lon bahawa lon si kurban kamengnya untuk Allah. Nyan kameng yang kata mekaoi nyan kaje ke kurban wajib. Nyan getanya yang si kameng nyan hanjit mesti puopih tapajuh. Dan juga hanjit dipajuh le urang yang wajib nafkah dia ada kenao. Rumah tu, anak tu. Dan memakan oleh si mudahi daripada kurban yang tatawu. Berarti kurban sunat nyan je pajuh. Sedangkan kurban wajib. Wala yabi'u minha. Dan tidak menjual ia daripadanya udhiyah. Jadi kurban wajib hanje pajuh. Kurban sunat jid pajuh kerau. Yang kedua hanjit publo. Pu manteng daripada kurban. Sampai terus kulit kurban hanya publo. Ya. Kabeh yang pokok-pokok leh. Jirau nau. Oh nak gure. Jirau nau. 5 minit. Jadi hanjit pajuh kurban wajib kedrawatu dan urang yang wajib nafkah di hati kedaya. Kurban wajib kurban yang tamakawai. Bahkan karena dengan tamakawai gadah milik dengan sebab kawai. Oleh karena itu apabila getanya pegadah atau tapu binasa binatang yang kata makauinya nyan wajib getanya dengan tolain atau wajib bayi. Apabila kata sembelih wajib tama sedekah hanjit mubeo pi dapat juga kerawat. Dan kepada orang yang wajib nafkah di hati kedaya. Adapun kurban sunat, maka sunat bagi kitanya bahwa kita makan daripadanya. Daripadanya kurban sunat. Bahkan naga pegah Limo Ghazali giyu sedekah dan giyu pajuh kerau dan giyu hadiah kurang kaya. Jadi sama dengan leh giyu bagi. Pertama makan untuk diri sendiri. Yang kedua menghadiah sepertiga untuk orang kaya. Yang kelih tamu sedekah kepada fakir miskin. Jadi leh macam nyan yang giyu sia kurban. Bapa je kurban. Teman hana tacok super leh. Tacok mau beo mantap. Jeut. Jeut. Ya, nya kaji tang. Mungkin yang perlu lagi tambah penjelasan yang tengah gure-gure yang payah samping dan atau jawab silakan.
silakan.